Contohnya, kita ada teman kita nih yang terjatuh. Teman kita jatuh, kepalanya penuh darah kan, jatuh darahnya itu kan kena kepalanya kan. Sebelum dia dibawa ke puskesmas kan darahnya keluar terus tuh, ya kan, keluar terus. Supaya darahnya nggak keluar terus, kita harus melakukan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Seperti apa? Bisa kita perban kepala untuk menghentikan pendarahan. Iya, lanjut. Kita tonton sama-sama ya, Nak, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah cedera bertambah orang dan mencegah upaya penyembuhan. Coba, pengobatan yang sederhana seperti pemberian cairan antiseptik pada luka, pemberian oral atau pemberian obat MA pada peserta didik yang sakit MA, mengistirahatkan peserta didik yang sedang sakit dan lain-lain. Contohnya obatnya apa aja sih? Ini ibu bawa contoh sedikit ya. Tahu obat-obatan kan, Nak? Iya, di sini ada apa? Air apa ini, Nak? Air obat. Air alkohol? Alkohol gunanya untuk apa? Ayo. Gunanya untuk apa alkohol? Gunanya untuk membersihkan luka-luka supaya tidak terkena bakteri. Iya, seperti itu. Ada juga di sini betadine. Ada juga di sini ya sanitizer ya. Oke, sebelum ibu jelaskan lagi kita tonton videonya. Ini ada contoh ya. Jangan bergerombol, jangan berkumpul. Silakan yang laki-laki ngambil lagu ya. Biar terkurangi mendapatkan pertolongan kita. Ayo segera dilakukan. Jangan hanya pingsan. Kalau pingsan kita masih bisa berenang. Iya, masih bisa mesin ya. Oke, tadi kita pertama sudah lihat pertolongan pertama pada apa, Nak? Jika ada teman yang pingsan. Iya, jika ada teman yang pingsan, tadi pertama yang kita lakuin apa? Apa coba? Pertama, jika ada teman kita yang pingsan, kita tidak boleh panik. Karena panik akan membuat situasi menjadi menjadi rumit. Kalau semua panik, ada yang pingsan, ada yang pingsan. Terakhir
bisa kita gerakan atau bisa kita angkat ke tempat yang lebih nyaman. Baru kita beri dia pertolongan pertama. Seperti apa nak? Entah itu seperti minyak angin atau bajunya kita buka sedikit biar dia tidak gerak. Seperti itu ya nak ya. Terus ini lanjut tadi ada apa nak? Ada yang tangannya nih pada memar. Memar itu artinya apa nak? Nah, seperti itu. Ayo, segera bawa ke UKS atau tempat yang teduh dan iya, setiap mengalami kecelakaan atau mengalami sakit, kita harus segera ke UKS untuk ditangani oleh bapak ibu guru di sekolah. Oke, sekarang ibu tanya, kalau kita mau membersihkan luka, tadi pakai apa? Pakai alkohol? Iya, ini namanya alkohol ya nak ya. Cara membersihkannya dengan alkohol seperti apa nak? Bisa pakai kapas atau enggak bisa pakai ini ya, apa namanya ini juga kapas juga nak ya? Atau enggak tahu enggak kapas pembersih wajah? Iya, itu juga kita bisa pakai nak. Kita berikan ke kapas, kita tep-tepkan ke tempat yang luka. Iya, ya seperti itu ya nak ya. Ini rasanya perih enggak? Iya, namanya alkohol pasti perih. Makanya ini tidak boleh dimainkan. Ini hanya digunakan untuk pengobat. Iya. Setelah itu nak, kalau lukanya ada gores-goresan berdarah, kita kasih apa? Bisa kita kasih ini namanya apa? Apa? Obat biru tapi warnanya apa ya? Iya, ini namanya betadin. Gunanya apa nak? Untuk membunuh kuman penyebab infeksi. Iya, kalau luka kita sudah infeksi nanti harusnya luka kita kecil, gara-gara infeksi luka kita jadi besar. Makanya kalau ada luka segera diobati. Iya. Tapi kalau kita mau memulai hidup kita yang bersih supaya tidak gampang terkena penyakit kuman, kita harus biasakan menggunakan sanitizer untuk cuci tangan dan membunuh kuman hiu. Ini sanitizer nak. Semprotkan, diulap, diratakan. Kuman-kuman akan mati. Iya, seperti itu. Kuman-kuman akan mati kalau kita sudah menggunakan sanitizer, karena dia juga digunakan untuk membasmi kuman-kuman yang ada di tangan kita yang kita tidak lihat. Bisa kita lihat kuman kita? Enggak kan? Yang bisa melihat kuman kita siapa nak? Allahu Akbar. Yang bisa melihat kuman kita itu kalau kita pakai kaca pembesar seperti itu ya nak ya. Kuman ini tidak terlihat ya, tapi dia bisa menyerang tubuh kita. Dia bisa menyerang penyakit di dalam tubuh kita atau penyakit di luka-luka kita. Makanya kita harus membiasakan menggunakan sanitizer ya. Paham anak ibu semuanya? Oke, kalau gitu, kalau udah paham, bisa kita buat prakteknya nak? Bisa bu. Oke, kalau bisa, nanti kita buat prakteknya bersama-sama ya nak ya. Sampai sini penjelasan ibu, ada yang mau ditanya lagi nak? Mau ditanya sama ibu atau ibu Miss? Ada yang mau ditanya? Paham semua? Ada yang terluka, segera bawa ke ruang UKS. Iya, bawa ke ruang UKS supaya mendapat pertolongan pertama pada kecelakaan. Iya, jika ada teman yang pingsan, kita harus beri iya, seperti itu ya. Paham anak-anak ibu ya? Jika ada yang berdarah, kita harus bersihkan menggunakan alkohol. Ya, paham semua? Oke, sampai situ ada yang mau ditanya nak? Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, kita nanti buat video